Tobat minta ampun pada Allah atas dosa yang dilakukan. Bukan begini caranya. Shalom kakak Nasa dan juga shalom buat teman-teman semuanya. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Jangan lupa selalu bersuka cita apapun yang terjadi. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya yaitu Alkitab, bergembiralah hatimu karena Allah, maka Ia akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu. Dan untuk menjawab komentar kakak Nasya ini, sebelumnya kakak Nasya ini sedang berkomentar di salah satu video saya, di mana cuplikan saya dibaptis ya. Pada waktu itu, bertahun-tahun yang lalu saya dibaptis. Kemudian saya upload ya di TikTok dan kakak Nasya ini komentar di sana. Dan kakak Nasya mengatakan bahwa cara bertobat bukanlah dicelupin gitu kali ya, dibaptis gitu di air, tapi minta ampun kepada Allah. Nah, saya akan menjelaskan pelan-pelan apa sih baptis itu dan apa sih dosa itu. Dan mengapa kita harus dibaptis dan apakah hubungan antara dosa dan dibaptis. Tetapi izinkan saya berdoa kepada setiap saudara supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kita semuanya dijamah oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa berkarya di dalam hati kita, supaya kita boleh percaya dan mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan yang sedang kita dengar ini. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Nah, dosa itu ada yang namanya dosa warisan, yaitu dosa keturunan di mana ketika Adam dan Hawa pertama kali melanggar firman Allah, yaitu tidak taat, kemudian makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ketika Adam dan Hawa itu memakan pohon itu, buah itu, yaitu buah pengetahuan itu, seketika itu juga mereka tersadar bahwa mereka sedang telanjang. Jadi sebenarnya mereka sudah telanjang, tetapi mereka tersadar, mereka melek, mereka mengerti bahwa mereka sedang telanjang, dan akhirnya singkat cerita mereka malu kepada Tuhan Allah yang sedang mencarinya pada saat itu. Dan waktu itu mereka langsung diusir keluar dari Taman Eden, tetapi Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit domba, ya. Dan mereka diusir dari Taman Eden, mereka akhirnya menjalani kehidupan di luar Taman Eden. Mereka bekerja dengan susah payah dan Hawa melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa. Itulah awal mula dosa, ya. Dan dosa itu penyebabnya adalah iblis. Iblis membuat manusia berdosa. Tetapi manusia itu mau untuk digodai oleh iblis. Manusia memilih untuk mau diberi kesempatan, diberi pilihan berdosa oleh iblis. Nah, itu dosa warisan. Dan seketika itu dosa sudah masuk di dalam dunia, akhirnya terpisahlah hubungan antara Allah dan manusia. Yang biasanya Allah dan manusia ini bercengkrama, berbicara ya dengan bahagia. Seketika itu juga terputuslah hubungan antara manusia dan Allah. Jadi manusia dan Allah sudah tidak lagi memiliki hubungan yang intim, terpisah. Akhirnya keluarlah hukum Allah, yaitu hukum atau upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa pasti akan mati secara fisik dan juga secara rohani. Yang paling mengerikan adalah rohani, karena ketika orang sudah mati rohani, maka dia akan tidak bisa diselamatkan. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Allah mengutus anaknya. Ingat, Allah bukan beranak.
Tetapi Allah adalah satu Allah dengan 3 pribadi. Pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa mengutus anak untuk turun ke dalam dunia, berinkarnasi, menjadi darah dan daging, seperti saya dan saudara. Dia lahir dari perawan Maria, dia lahir untuk mati, dia lahir untuk menebus dosa. Dosa yang tadi dilakukan, dosa warisan tadi yang sudah menjalar ke seluruh dunia, akan ditebus oleh satu orang, yaitu manusia Yesus. Dan Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Dan dia harus mati menanggung dosa itu. Jadi dia turun ke dunia untuk menghapuskan dosa, untuk menebus dosa, dan juga untuk memulihkan hubungan yang sudah terputus tadi. Manusia yang sudah memutus hubungan itu karena iblis menawarkan dosa dan manusia itu mau. Sehingga kan hubungannya tadi sudah putus. Nah, Yesus itu datang selain untuk menebus dosa, juga untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus dan pengorbanannya memiliki hubungan lagi dengan Allah yang hidup. Jadi kita yang sudah percaya memiliki hubungan yang dirindukan Allah, yang seperti manusia pertama kali di Taman Eden itu. Akhirnya kita memiliki hubungan yang dikembalikan oleh Yesus. Nah, tentu setelah kita percaya dan hubungan itu dipulihkan, ya, dosa itu sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi dibaptis bukan untuk minta ampun kepada Tuhan, tetapi setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus, dia sudah diampuni dosanya. Lalu bagaimana dengan baptis? Baptis adalah materai, di mana kita sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan lewat mulut kita. Dan dibaptis itu adalah materai. Dibaptis juga merupakan pengakuan bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan bukan baptis, tetapi pengorbanan Yesus, kematian Yesus. Dan kita percaya oleh pengorbanan dan kematian itu di atas kayu salib itu, kita diselamatkan. Dan baptis adalah pengakuan. Baptis merupakan materai bahwa kita sudah milik Yesus. Begitu penjelasan saya. Kiranya firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dan kita dengar ini boleh menjadi benih di dalam hati kita dan menjadi pertumbuhan. Kemudian kita boleh semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan dan berterima kasih karena Dia sudah mau turun menjadi manusia yang hina dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita tidak masuk ke dalam api yang kekal dan memulihkan hubungan kita. Itulah kekristenan. Kekristenan adalah bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah, tetapi hubungan, keintiman antara Allah dengan manusia. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, dan kita mengalami setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ingvi, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom.